Selamat datang teman-teman di channel Aku Suka Excel. Saya Ahdiat dari PT Sarana Solusindo Informatika atau biasa yang disingkat dengan Solusi, yang merupakan salah satu training center terbesar di Indonesia, di mana Solusi sudah berkiprah di dunia IT selama lebih dari 36 tahun, khususnya di bidang training. Teman-teman, kali ini saya akan memberikan tips bagaimana merangkum data Excel ya dengan menggunakan pivot table. Jadi kalau selama ini teman-teman mengalami kesulitan, bukan kesulitan mungkin ya, ada cara lama yang biasa digunakan merangkum data dengan mengelompokkan beberapa data terlebih dahulu. Nah, kalau teman-teman yang belum pernah menggunakan pivot table, ini akan sangat membantu sekali ya di dalam merangkum data yang teman-teman miliki. Bagi teman-teman yang sudah pernah menggunakan pivot table, ini sebagai tips tambahan saja ya. Semoga bisa berguna buat teman-teman semua. Baik, saya langsung aja ke datanya. Di sini saya punya data saya taruh di sheet data namanya. Ini bentuk datanya ya. Data tentang penjualan suatu produk di tahun 2020. Di sini datanya ada kolom penjual, kemudian wilayah, daya penjualan, kemudian bulan penjualannya, kemudian nama produknya berupa tipe sepeda, lalu nama customer, kemudian jumlah unit yang terjual, yang baik yang ada di A maupun di B. Baik, kalau teman-teman lihat di sini datanya cukup besar ya, sampai dengan kurang lebih 600 record atau 600 baris lebih ya. Ini ke bawah, kalau saya scroll ke bawah ya, sampai sekitar 603 tepatnya. Jadi cukup besar data yang contoh data yang kita miliki ini. Baik, di sini tentunya teman-teman sering ya melakukan laporan dengan merangkum atau mengcustomize terlebih dahulu, mengcustom mungkin ya terlebih dahulu data-data yang ada. Nanti dengan menggunakan pivot table, segalanya akan menjadi mudah. Teman-teman tinggal istilahnya drag and drop saja data yang mau ditampilkan. Baik, untuk menghemat waktu ya, seperti biasa saya langsung aja. Jadi yang harus teman-teman lakukan yang pertama kali adalah tempatkan dulu alamat sel ya di salah satu data yang ada, gitu ya. Nah, ini kalau contoh saya tinggal klik aja di salah satu nama bulan yang ada, misalnya bulan April. Oke ya. Nah, step kedua, teman-teman tinggal masuk ke bagian tab insert di sini di atas ya. Ini saya hide posisi tampilannya. Ini diklik. Kemudian di bagian bawah teman-teman akan melihat ada group tables ya. Ada pivot table, ada recommended pivot table dengan table. Untuk membuat rangkuman data dari data yang kita miliki di bawah ini, teman-teman bisa menggunakan dua tombol ini, pivot table atau recommended pivot table. Kalau recommended pivot table itu sudah disediakan sama Excel, jadi teman-teman tinggal memilih saja salah satu template table yang ada, kemudian langsung jadi. Nanti tinggal teman-teman custom aja gitu ya. Nanti cara yang kedua bisa menggunakan pivot table step by step-nya. Gitu ya. Saya coba dulu yang recommended ya. Nih, di step kedua insert, kemudian klik yang recommended pivot table. Nanti kalau teman-teman lihat, ini area datanya sudah terpilih semuanya, sudah terikat ya, range datanya. Ya, kenapa? Karena tadi kita melakukan klik di dalam datanya atau di salah satu data yang ada. Kalau teman-teman klik di luar, boleh jadi nanti datanya tidak terpilih ya secara otomatis. Ya. Baik, yang ketiga, langkah yang ketiga, teman-teman bisa memilih template yang sudah disediakan. Hanya saja teman-teman harus bisa cara membacanya.
lihat aja di bagian belakangnya setelah kata buy. Kalau sini contohnya misalnya buy penjual berarti di sini Excel melakukan rangkuman data berdasarkan nama si penjual. Jadi ya, kalau teman-teman lihat sebelah kanannya, kalau ingin mengetahui berapa jumlah total penjualan yang dilakukan setiap sales atau penjual yang ada. Misalnya di sini Ahmad Sam sekian, Denny Wibawati sekian dan seterusnya. Nah, contoh kedua, kalau teman-teman lihat sini by wilayah, berarti nanti ditampilkannya berdasarkan wilayah. Ini kalau teman-teman klik ya di bawah sini, nah di sini akan terlihat berdasarkan wilayah yang ada. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin mengetahui Bogor tuh jumlah penjualannya berapa ya, Jakarta berapa, Kalimantan berapa dan seterusnya gitu. Nah, ini bisa dilihat di sini. Contoh yang kedua. Dan seterusnya, nanti teman-teman bisa lihat ya. Ini ada banyak data, banyak template dari tabel yang sudah disediakan. Nah, biasanya ini tampilannya tergantung data yang kita miliki ya. Nama field yang kita miliki di dalam database di sini nanti akan disesuaikan sama Excel-nya. Oke, saya pilih ya contoh yang pertama saja ya. Oke. Nah, lalu ya step ketiga kita akhiri dengan klik OK. Nanti Excel akan menempatkan rangkumannya di dalam sheet yang berbeda atau worksheet yang berbeda. Ini saya klik OK. Nah, nanti teman-teman akan melihat apa yang teman-teman pilih tadi ya, misalnya by penjual, maka dia akan meng-create rangkuman ya di worksheet yang berbeda atau worksheet yang baru dalam bentuk seperti ini tabelnya, yaitu berdasarkan penjual. Nah, di sini teman-teman tinggal mengcustom. Kalau misalnya ada yang kurang, misalnya ingin memunculkan unit B-nya, nah teman-teman tinggal klik aja nih. Di sebelah kanan ini ada jendela namanya Pivot Table Field. Ya, kalau seandainya teman-teman nggak lihat ini jendela Pivot Table Field-nya, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, posisi kursornya tidak di dalam tabel pivotnya. Contoh misalnya saya klik di luar nih. Nah, otomatis nanti jendela Pivot Table Field-nya akan hilang. Ya. Lalu bagaimana cara munculkannya? Ya tinggal diklik datanya, data tabelnya, hasil rangkumannya ini. Nah, dia muncul lagi. Nah, yang kedua, memang dia tidak muncul walaupun posisi kita sudah di dalam data tabelnya. Yang contoh misalnya ke close nih, diklik tanda silangnya tanpa sengaja. Ini saya klik ya. Nah, ini walaupun posisi kita di sini, kursornya, dia nggak muncul jendelanya, jendela pivot table field-nya. Cara memunculkannya, teman-teman tinggal klik di sini ada tombol namanya Pivot Table Analyze. Nah, tapi ini sesuai dengan versi ya, karena nanti boleh jadi namanya bukan Pivot Table Analyze. Mungkin hanya Analyze saja, gitu ya. Di sini sekarang saya menggunakan Excel dari Office 365, maka ini bentuknya adalah Pivot Table Analyze. Kalau yang misalnya teman-teman menggunakan versi 2016 ke bawah, ini nama tabnya Analyze. Ya. Jadi ya pokoknya ada kata-kata Analyze, ya itu aja yang teman-teman klik. Nanti sebelah kanan di situ ada pilihan namanya Field List, ya, Field List. Nah, ini diklik. Sebelah kanan ada ya, diklik. Nanti dia akan muncul jendelanya itu. Jendelanya muncul lagi. Nah, di sini teman-teman tinggal tambahkan tadi misalnya ingin memunculkan juga rangkuman dari jumlah yang ada di unit B. Teman-teman tinggal klik aja nih. Boleh diklik dengan cara seperti ini, diklik ya. Ini muncul nanti di sini di bagian values dan di bagian tabelnya sudah ditambahkan sebelah kanan. Cara kedua dengan cara di drag and drop. Di drag, tarik ke bawah di bagian values, kemudian dilepas. Nah, seperti ini. Ya, tapi yang simple tinggal diklik aja lah. Gitu ya. Nah, kalau ini sudah lihat, kalau teman-teman lihat ya, sudah nih terangkum dengan mudah dan cepat gitu ya, tanpa harus dikelompokkan dulu berdasarkan nama, kemudian dihitung pakai sebuah rumus dan seterusnya. Sudah muncul di sini. Nah, nanti teman-teman tinggal mengcustom dari tampilannya aja, di tampilan yang ada di sini. Ya, apakah mau nantinya dalam bentuk
baris atau kolom, ya, dua-duanya sekaligus gitu. Atau dalam bentuk yang lainnya, baris saja dengan baris yang di bawahnya ada lagi. Misalnya contoh, misalnya kalau Ahmad Sam itu per wilayahnya berapa yang terjual ya, nah gitu. Nah ini kalau seperti itu teman-teman tinggal drag and drop dari field wilayah yang ada di sini. Oke ya, ini kalau selain data numerik biasanya penempatannya itu bisa di row, bisa di kolom. Jadi terkadang kalau kita klik, posisinya dia akan menempatkan di row atau di baris, di rows atau di kolom. Ini kalau saya klik, nah dia tempatkannya di rows. Tapi nanti ada kemungkinan Excel akan menempatkan posisinya di kolom. Nah, di mana bedanya? Bedanya kalau di sini dia menempatkannya di bagian rows, maka tampilannya itu ke bawah, ya, vertikal. Jadi cara bacanya Ahmad Sam di bagian Jakarta itu nilai penjualannya unit A-nya sekian, B-nya sekian. Kebetulan ini cuma ada satu-satu ya. Jadi satu nama, satu wilayah. Nanti kalau misalnya Ahmad Sam juga menjual di wilayah yang berbeda, maka nanti dia akan ada dua di sini, Jakarta dengan Bogor misalnya. Oke ya, dan seterusnya gitu. Nah, bagaimana kalau posisinya tidak ke bawah tapi ke samping kanan? Nah, ini wilayah ini saya drag and drop ke bagian kolom. Jadi ini saya klik, saya tahan, saya geser ke kanan, ke bagian kolom. Nah, teman-teman akan lihat nanti tampilannya berubah dari ke bawah menjadi ke kanan. Jadi yang wilayahnya itu ada di bagian kolom, kemudian nama penjualnya atau salesnya ada di bagian row-nya ke bawah. Nah, nanti tinggal teman-teman cocoknya di mana ya, apakah di bawahnya, di atasnya gitu. Nah, cara menghilangkannya teman-teman tinggal klik aja nih uncheck ya, atau diklik tahan, di drag kemudian di drop ke atas ya. Jadi bisa diklik di sini, bisa juga nanti tinggal ditarik ke atas, di drag and drop ke atas. Nah gitu. Nah contoh yang lain misalnya bukan berdasarkan penjual dan wilayah, tapi berdasarkan bulan penjualannya. Nah bisa juga teman-teman tarik atau klik kayak tadi ya, diklik, nah dia muncul di bagian bawah kayak gitu ya. Ini contoh. Nanti kalau mau ke kanan juga bisa, atau kebalikannya, teman-teman kepengen yang kolom itu nama penjualnya, nah tinggal di drag aja, drag and drop ke kolom. Nah nanti bentuknya kayak gini. Jadi berdasarkan nama bulan, siapa penjualannya, siapa nama penjualnya dan total penjualannya. Gitu ya. Oke. Itu cara menggunakan fasilitas recommended pivot table. Nah, kita coba lagi ya. Masuk lagi ke data. Ini cara yang kedua. Cara yang kedua, kita akan menggunakan wizardnya dari pivot table. Pilihan yang pertama tadi itu. Nah, teman-teman balik lagi dulu ke datanya. Ya. Mudah-mudahan nanti datanya bisa saya share ya. Nah, teman-teman klik di salah satu datanya lagi ya. Lalu insert. Klik tab insert. Di sebelah kiri lagi itu ada tombol pivot table. Di sini ada dua tombol sebenarnya nih. Ada tombol yang langsung menampilkan kotak dialog pivot table. Ada tombol yang kedua dengan tulisan pivot table. Jadi kalau ini teman-teman klik tulisannya ini yang ada panah kecil. Nah, di sini ada dua pilihan nih. Ada from table range, berarti mengambil data yang ada yang sedang kita gunakan, atau mengambil from external data source, artinya di luar dari data yang ada, maksudnya dari data yang sedang kita gunakan, gitu ya. Nah, pilihan pertama ini sama dengan kalau kita klik tombol yang di atasnya. Jadi kalau kita klik ini, dia muncul nanti kotak dialog seperti ini. Nah, kenapa tadi kita mengklik di salah satu datanya? Seperti yang saya bilang tadi, dia akan melakukan range data atau memblok data secara keseluruhan. Ini range-nya nih, otomatis.
Nah, di bawah nanti ini step pertama ya. Di step kedua lah, setelah mengklik data yang ada di dalam database-nya. Nah, di sini di step kedua ada pilihan nih. Sama kayak tadi. Cuman ini beda ya. Ini buat penempatannya. Ada new worksheet. Sama kayak tadi dia menempatkan di worksheet yang baru atau existing worksheet. Misalnya kita mau naruhnya di sini nih. Di sebelahnya. Tapi jangan pas persis di sebelahnya ya. Misalnya di kolom H di sini, ini nggak boleh. Kenapa? Karena nanti dia menjadi bagian dari database-nya. Oke ya, maaf nih saya ulang, insert table. Nah, ini saya klik di sini. Nah, ini nggak boleh di sini. Kalau di sini boleh satu kolom. Ya, ada satu kolom kosong baru di sebelahnya. Atau di paling bawah sama. Sisakan satu baris kosong baru di bawahnya lagi. Gitu teman-teman ya. Nah, ini kita pilih yang di worksheet aja. Ya, kalau untuk add this data to the model data nanti kalau misalnya teman-teman itu menggunakan datanya lebih dari satu worksheet. Gitu ya. Ini kalau sudah saya klik OK. Saya klik OK, nanti dia tidak langsung merangkum data seperti yang recommended tadi. Nah, di sini baru kita gunakan field yang ada di jendela pivot table untuk menampilkan rangkuman datanya. Nah, sama seperti tadi, misalnya bukan berdasarkan penjual, tapi berdasarkan misalnya produknya. Jadi tipe sepedanya ini saya tarik ke row, ya, kemudian unit A-nya saya masukkan, ya, kemudian misalnya di kolom saya tempatkan data customer. Jadi saya ingin mengetahui tipe sepeda itu yang beli customernya siapa saja. Nah, bentuknya kan seperti ini nih ya, kurang bagus. Nah, kalau seperti ini teman-teman coba ya improve dengan cara ditukar. Ya, data customer ditaruh di rows, kemudian tipe sepedanya taruh di kolom. Nah, nanti akan lihat lebih bagus tampilan tabelnya ya, rangkumannya. Seperti ini. Nah, selebihnya teman-teman tentunya gampang ya, tinggal mengatur saja apa yang mau ditampilkan. Data apa yang mau ditampilkan, tinggal teman-teman masukkan di bagian label row, dia modalnya ke bawah, atau dimasukkan ke label kolom yang ditampilkannya ke kanan. Lalu di sini ada kotak filter. Nah, filter itu tujuannya sesuai dengan namanya, kita bisa melakukan filtering data dari data yang kita rangkum ya, berdasarkan apa? Misalnya penjual. Nah, ini saya nama penjualnya ya, ini maksudnya saya taruh di bagian field. Nah, nanti dia muncul di sini di bagian atasnya. Jadi kita nanti bisa melakukan filtering berdasarkan penjual. Nanti ini bisa diklik tombol filternya. Nah, teman-teman kalau bisa diaktifkan dulu nih ya, select multiple itemnya. Biar apa? Biar nanti teman-teman bisa memilih lebih dari satu nama. Kalau ini kan cuma klik sekali aja, Ahmad gitu ya, Denny dan seterusnya. Tapi kalau ini diaktifkan, nah teman-teman bisa milih lebih dari satu, baik secara random maupun terurut gitu ya. Ini saya pilih Ahmad Sam dengan Denny Wibawa. Saya klik OK. Nanti yang muncul di sini adalah data penjual yang bernama Ahmad Sam dengan Denny Wibawa. Gitu ya teman-teman ya. Ini saya olahkan kembali. Oke. Nah, selebihnya tentunya teman-teman tinggal merapikan aja tampilannya. Misalnya mau perbagus dengan cara memberikan warna. Kalau warna nggak perlu tuh teman-teman harus mengformat secara manual ya. Kenapa? Karena pivot table sendiri sudah menyediakan. Nah, di bagian mana? Di bagian desain. Nah, yang harus teman-teman perhatikan adalah tab analyze dan design. Ini akan muncul ketika kita menempatkan alamat sel di dalam database rangkuman tabelnya. Di sini ya. Tapi kalau teman-teman klik di luar, nanti hilang nih. Nah, dia nggak muncul tuh tabnya. Itu harus dipahami ya. Karena beberapa kali training, ada peserta yang kaget kok hilang. Hilang itu karena kita mengklik di luar rangkuman data tabelnya. Jadi kalau kita klik lagi baru dia muncul.
Nah, untuk memberikan warna, teman-teman bisa klik desain. Desain, nanti di bagian grup pivot table style. Nah, teman-teman bisa pilih tuh warnanya. Ya, di sini kalau mau lebih banyak, tinggal klik sini more, tanda panah ke bawah ya, diklik. Nah, di sini ada pilihan tipe light, medium, sama yang dark. Ini yang darknya, ini yang mediumnya. Itu ya, teman-teman tinggal pilih aja mau pilih yang mana gitu ya, menyesuaikan aja. Ya, ini saya klik contoh salah satunya ya, di bagian medium, light blue ya. Nantinya kayak seperti ini. Nah, di sini nanti ada tambahan lagi kalau teman-teman klik di bagian desain lagi. Ada di bagian grup pivot table style option ada banded rows. Apa maksudnya? Kalau teman-teman klik, nanti akan ada banded atau garis yang lebih jelas ya di setiap row-nya itu. Ini kalau saya klik lagi uncheck, nah dia hilang. Kalau saya klik lagi dia akan muncul lebih jelas. Lalu ada banded column, tapi nanti akan beda-beda ya. Kalau misalnya teman-teman pilih yang dark, itu nanti dia berbeda lagi gitu ya tampilannya. Oke, ada banded column, berarti per kolom. Kalau tadi kan per baris ya, ini per kolom. Ini kalau saya sudah klik, dia per kolom. Kalau saya klik lagi dia hilang. Nah, gitu. Jadi tinggal bagaimana cara teman-teman menampilkan output reportnya itu dengan sebaik mungkin dengan warna yang tidak terlalu mencolok. Kalau terlalu mencolok nanti susah dibaca juga datanya, gitu ya. Baik, mungkin itu ya tips dari saya bagaimana cara kita merangkum data dengan cepat dengan menggunakan fasilitas pivot table. Nanti sebenarnya ada banyak lagi pembahasannya setelah ini, cuman next time. Jadi kita nggak terlalu banyak makan waktu. Jadi teman-teman yang penting bisa dulu nih cara merangkum data dengan fasilitas pivot table dan bagaimana cara mengcustomnya ya di bagian pivot table. Lalu tips apa saja kalau misalnya terjadi kok jendelanya pivot table-nya nggak ada, kenapa? Tadi sudah saya sampaikan ya. Ada yang karena klik di luar, ada juga karena ini terclose tanpa sengaja gitu ya. Solusinya nanti ada di bagian analyze, tinggal mengaktifkan field listnya. Lalu kalau misalnya dua tab ini nggak ada, itu dikarenakan hanya posisi alamat selnya di luar rangkuman table datanya. Ya kalau klik di luar, ini nggak muncul. Nah itu aja. Nanti selebihnya teman-teman tinggal explore ya. Di bagian tab desain itu ada apa aja di sini ya, analyze ada apa saja gitu. Nah satu lagi mungkin tambahan, kalau teman-teman nanti ada terjadi perubahan data itu bukan di rangkumannya ya teman-teman ya. Jangan merubah di sini gitu, merubah di source datanya. Jadi kalau kita balik ke source datanya yaitu tab data. Nah, contoh misalnya ini saya scrolling dulu ya ke atas. Di atas. Yang kelihatan di sini apa tadi? Asahan Sport, coba ya, Asahan Sport atau yang Menteng Sport, coba. Nah, yang sini Menteng Sport. Dia akan tersortir ya, jadi ini Menteng Sport. Coba ya. Ini datanya 25 12 573 ya. Nah, ini saya rubah nih. Menteng Sport ini jadi 1000 unit A. Ini saya enter. Nah, ini sudah saya rubah ya. Nah, jadi kalau nanti teman-teman rubah datanya di source datanya, tinggal lihat di bagian rangkumannya ya. Nih. Kalau misalnya dia nggak berubah, teman-teman di sini ada pilihan di bagian analyze, ada namanya refresh. Nah, teman-teman tinggal klik aja sih di bagian atas ya. Tombol bagian atas ini yang gambar ada panah melengkung, atau bisa juga menggunakan shortcut yang tombol Alt F5. Ya, ini saya klik. Nah, dia sudah berubah tuh. Jadi sekarang 1473. Gitu ya. Ya, dia tidak langsung berubah, jadi teman-teman harus melakukan refresh dulu di bagian analyze. Ya, di refresh dulu. Oke. Mungkin itu dari saya ya, buat teman-teman yang baru belajar cukup, karena kalau ingin merangkum data ya sampai di situ sudah lebih dari cukup ya.
Ini sudah mewakili dari data-data yang teman-teman miliki nanti. Ini hanya sebagai sampel yang simple tentunya, yang mudah ketika teman-teman ingin melakukan rangkuman data. Mungkin itu saja dari saya ya tadi. Next time kita akan belajar lebih jauh lagi tentang pivot table. Gitu channel saya ya. Selanjutnya video berikut saya selanjutnya, jangan lupa ya, tolong di like, subscribe, dan di share ke teman-teman yang lainnya, menjadi bahan buat amal kita ya, dengan cara di share ke teman-teman yang lainnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi ya. Salam Excel. Terima kasih.